Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang menghilangkan trauma masa lalu. Pertama-tama kita lihat dulu apa definisi dari trauma. Trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Jadi ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan, yang tidak baik, yang diterima oleh seseorang dan ini sangat membekas sehingga itu menimbulkan trauma. Nah, trauma ini harus dihilangkan karena seseorang yang memiliki trauma dia akan bersikap tidak sewajarnya. Ada satu hal ketika ini seperti diputar kembali, dia menjadi tidak nyaman dan merasa tidak enak, merasa gelisah dan sebagainya. Nah, ini yang harus dihilangkan. Dan saya percaya kita di dalam Tuhan bisa menghilangkan trauma masa lalu. Nah, poinnya apa saja supaya trauma masa lalu itu bisa dihilangkan? Yang kita perlu ketahui, trauma itu mainnya itu di alam bawah sadar. Jadi dia bekerja di alam bawah sadar. Awalnya ya di pikiran, tapi karena terus dipikirkan jadi masuk di alam bawah sadar. Lalu apa yang terjadi dengan pikiran? Pikiran menerima sesuatu yang tidak baik sampai membentuk pola pikir. Nah, karena pikiran terus menerima yang tidak baik ini dipikirkan terus, lalu membentuk pola pikir. Nah, pola pikir yang sudah terbentuk inilah yang bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, kalau sudah di alam bawah sadar, artinya bisa sewaktu-waktu kita melihat yang seperti yang menjadikan kita trauma itu langsung kita merespon secara negatif. Kita bisa marah, kita bisa sedih, dan kita bisa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Karena mainnya di alam bawah sadar, sehingga tanpa kita sadari itu bisa keluar kembali. Nah, saya berharap ini bisa dihilangkan. Lalu selanjutnya, kenapa bisa terbentuk pola pikir? Yang kita harus tahu, pola pikir terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita biasa melakukan apa, lama-lama itu menjadi pola pikir sehingga tanpa kita sadari ketika kita melakukan sesuatu pasti dari A ke B, dari B ke C. Lalu kalau kita mau dari A langsung ke D itu sulit. Karena apa? Karena sudah terbentuk pola pikir, ya. Itu sama seperti orang kalau melakukan sesuatu, misalnya seperti masak. Kalau sudah masak awalnya apa, ya itu dilakukan A, B, C, D, terus begitu. Waktu mau bekerja yang lain juga, kalau sudah terbentuk A, B, C, D, pasti tanpa disadari akan dibuat A, B, C, D. Waktu diubah mungkin bisa, tetapi sekali ketika mulai kerjakan lagi, kembali lagi seperti itu. Karena ini kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu membentuk pola pikir. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bebas dari trauma masa lalu? Ubah pola pikir dan ubah kebiasaan kita. Sehingga dengan berubahnya pola pikir, dengan berubahnya kebiasaan kita menjadi punya pola pikir yang baru dan pola pikir yang bekerja di dalam alam bawah sadar yang menciptakan trauma masa lalu itu bisa dihilangkan. Dan saya percaya ini bisa terjadi apalagi kalau kita bergantung kepada Tuhan dan berpegang hanya kepada firman-Nya. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode mengatasi trauma masa lalu. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya.
kita berjumpa lagi hari ini di dalam episode mengatasi trauma masa lalu. Ya. Ya, ini episode yang sangat menarik sekali ya Bang Mul. Di awal tadi Bang Mul sudah menyampaikan tips and trick dan saya Ya. sekarang akan langsung tanya kepada Bang Mul nih. Nah, apakah trauma sama dengan ketakutan? Ketakutan kan bukan berasal dari Tuhan. Kalau trauma gimana Bang Mul? Iya. Apakah trauma sama dengan ketakutan? Sebenarnya trauma itu memang terjadi karena ada ketakutan. Jadi kalau dibilang sama atau tidak, mungkin dibilang sama persis enggak juga, karena ada ketakutan yang sekarang kita takut lalu tiba-tiba hilang kan. Nah, trauma ini kan ketakutan yang tidak hilang. Jadi ini terus numpuk, akhirnya jadi trauma. Jadi ada kejadian yang buruk itu yang menekan dia sehingga tanpa disadari dia hidup terus dalam ketakutan itu. Nah, ini akhirnya tanpa dia sadari ini menciptakan trauma. Jadi ini benar-benar kejadiannya bisa tanpa disadari. Terjadi begitu saja. Ini mainnya di pikiran soalnya. Jadi ketika ada terjadi suatu peristiwa yang buruk gitu, pikirannya menerima dan dia tidak mau melepaskan. Gitu. Pikirannya terus di-entertain sehingga terus ini kan pasti ketakutan. Nah, takut yang berlebihan terus-menerus akhirnya menciptakan trauma. Ini mirip-mirip sama orang yang fobia. Ya, fobia terhadap sesuatu, misalnya takut terhadap apa? Cicak, ya. Takut sama cicak, takut. Kenapa takut? Karena pasti pernah ada kejadian waktu kecil, entah waktu makan cicaknya jatuh ke makanannya atau jatuh langsung ke tubuhnya. Jadi itu dipikirkan terus. Mungkin kejadiannya bisa sekali, tapi dipikirkannya berulang kali, jadi seperti kejadiannya terus-terusan ada kan. Nah, itu sebabnya orang jadi seperti fobia. Kalau lihat cicak, udah langsung, aduh, bagaimana gitu. Nah, kalau trauma, ini lebih kepada kejadian buruk. Kan kalau cicak jatuh aja, itu bukan kejadian buruk kan. Gitu. Itu cuma sesuatu yang nggak enak aja, tapi orang jadi takut. Makanya dibilang fobia. Sedangkan kalau trauma, ini sesuatu yang benar-benar sampai dia mengalami sesuatu yang dianya tidak enak sama sekali. Bisa secara fisiknya dia mengalami suatu keburukan, ya bisa cedera juga, bisa jiwanya juga karena jiwanya tidak kuat sehingga dia menerima itu dan itu menjadi trauma. Nah, trauma ini kembali lagi karena ini tanpa disadari. Ketika itu terjadi lagi, dia bisa merespon tanpa diduga-duga, tanpa kita menyangka gitu. Kok dia bisa merespon seperti itu? Misalnya, dia bisa menjerit lah, dia bisa marah-marah, dia bisa langsung nangis. Nah, itu karena trauma. Gitu. Jadi kalau dibilang ketakutan apa bukan? Iya, tapi ini ketakutannya yang didiamkan di dalam pikiran. Ya. Nah, kalau ketakutan bukan dari Tuhan. Lalu kalau trauma bagaimana? Yang kita mesti tahu prinsip dasarnya, segala sesuatu yang tidak baik bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak dapat dicobai oleh siapapun juga. Dan aku tidak mencobai siapapun juga. Jadi jangan pernah berkata, pencobaan ini berasal dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada trauma, apakah ini dari Tuhan? Kalau ini buruk, jelas bukan dari Tuhan. Artinya apa? Ada celah. Ya, kita sebagai manusia, kita buat celah sehingga pihak musuh ya langsung masuk. Jadi tadinya kalau ketakutannya hanya sebentar saja, begitu istilahnya dia keluar dari masalah itu sudah tidak jadi masalah. Tetapi karena ada celah musuh masuk, ya, jadi
iblis memanfaatkan itu, ada celah, dia masuk sehingga pikiran kita terus memikirkan itu. Iya. Dan bisa sampai ke bawah mimpi segala, ya. Lalu tiba-tiba kalau kita lagi diam saja, misalnya lagi melamun, nah pikiran yang terlintas kebanyakan itu. Jadi peristiwa buruk itu. Iya. Nah, itu sebabnya harusnya kita tidak memberi celah kepada musuh sehingga kita bebas. Iya. Ya, kita tidak takut, kita tidak trauma. Ketakutan bukan dari Tuhan, trauma otomatis. Trauma kan lebih parah lagi. Trauma artinya bukan dari Tuhan. Semua yang berasal dari Tuhan adalah segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Iya. Gitu, ya. Oke, Bang Mul. Nah, trauma kan terjadi di dalam alam bawah sadar. Iya. Apakah berarti seseorang itu bisa tidak menyadari nih bahwa keadaannya itu tertekan, jiwanya tertekan? Iya. Apakah bisa berdampak negatif bagi orang tersebut? Iya, kan pikirannya menerima nih, ya. Pikiran kita itu menerima semua kondisi yang ada. Iya. Hanya yang membedakan pikiran kitanya, mau nggak kita sebagai yang empunya pikiran, ya, yang empunya pikiran, mau nggak kita memilih, gitu. Iya. Setiap ada peristiwa yang terjadi pasti masuk ke pikiran. Dan kalau pikirannya terus memikirkan, maka itu tidak akan hilang. Tetapi kalau misalnya ada peristiwa terjadi, ya, baik yang baik ataupun yang buruk, setiap peristiwa terjadi pasti ditangkap oleh pikiran. Iya. Ya, segala sesuatu yang terjadi ditangkapnya oleh pikiran. Nah, ketika ditangkap oleh pikiran, misalnya ini peristiwa buruk, mau nggak kita singkirkan ini semua, gitu. Yeah. Kalau disingkirkan, otomatis pikiran kita udah tidak menerima lagi, gitu. Nah, kalau terjadinya di alam bawah sadar, artinya ini main di pikirannya cukup lama. Iya. Karena kalau main di pikiran cukup lama, pasti masuk ke alam bawah sadar. Iya. Nah, ini pasti menekan jiwanya. Karena kenapa dibilang trauma? Karena memang definisinya adalah kalau jiwanya tertekan, yaitu salah satu indikasi dari trauma, gitu. Nah, apakah ini bisa berdampak negatif? Ya jelas bisa. Itu sebabnya bagi kita yang belum merasakan trauma, jangan pernah berpikir mau memiliki trauma. Ya, kita harus hilangkan. Jadi kita cegah sebelum itu terjadi, cegah. Ya, cegah, jangan sampai trauma itu menguasai kita. Karena kalau kita dikuasai oleh trauma, banyak hal. Ya, jadi banyak hal, banyak dampak yang negatif. Ya, banyak dampak yang negatif terjadi dalam hidup kita. Misalnya, ya, ketika kita sedang konsentrasi bekerja, ya, kita lagi konsentrasi, tiba-tiba alam bawah sadar kita memunculkan, karena dia mainnya di alam bawah sadar, yang tiba-tiba bisa muncul, gitu kan, memunculkan. Nah, jadi kita langsung tidak konsentrasi. Nah, dampaknya kalau tidak konsentrasi kerja, kita kerja bisa salah kan? Kalau kerja salah, artinya nanti atasan bisa tegur. Kalau atasan tegur, bagaimana kita mau naik jenjang karir? Ujung-ujungnya banyak masalah ya, jadi bisa banyak masalah. Itu sebabnya trauma ini harus diatasi. Ya, trauma ini jangan dibiarkan, harus diatasi. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa buruk. Jangan sampai kita dikendalikan oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Tetapi kita harus dikendalikan oleh segala sesuatu yang berasal dari sorga. Ya, biar kita dikendalikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, oleh Roh Kristus yang ada di dalam kita. Jadi biar kita dikendalikan sehingga apa yang kita terima itu segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Nah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oke, Bang Mul. Nah, penyebab trauma adalah karena pikiran menerima sesuatu yang tidak baik, seperti yang Bang Mul sampaikan barusan. Bisakah seseorang menghindari trauma dengan men-setting pikirannya?
apa pola pikir yang harus dibangun? Iya, kalau kita mau supaya trauma ini tidak ada di dalam kita, memang ini kan mainnya di pikiran. Iya. Otomatis kalau kita setting pikiran kita, maka trauma ini tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, Iya. kalau misalnya kita memikirkan terus, kan sesuatu yang kita pikirkan terus, jadi pola pikir. Iya. Pola pikir terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita biasa memikirkan sesuatu masuk ke dalam pikiran kita dan kita lakukan itu terus-menerus, artinya kita sudah biasa, jadi kebiasaan kita memikirkan hal itu terus. Nah, ini jadi membentuk pola pikir. Nah, kalau membentuk pola pikir artinya mainnya di alam bawah sadar, mainnya di alam yang kita seperti tidak berkuasa atasnya gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah trauma ini tidak terjadi dalam hidup kita? Jadi ketika ada peristiwa buruk, pikiran kita harus ingat kepada firman. Iya. Nah, supaya pikiran kita ingat kepada firman, otomatis pendengaran kita harus lebih banyak mendengar firman. Iya. Nah, firman yang bagaimana? Firman yang benar-benar berasal dari kerajaan sorga. Iya. Bukan firman ayat-ayat Alkitab. Karena kalau kita cuma baca ayat-ayat Alkitab saja, sepertinya tidak hidup. Ya. Iya. Tetapi kalau ini disampaikan dan ada pewahyuan dari sorga, ini baru menjadi kehidupan. Nah, kalau firman jenis ini ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Karena pertama kan dari hati. Hati kan naik ke pikiran gitu ya. Nah, kalau di pikiran kita ada firman, otomatis setiap kali ada peristiwa buruk, ada filternya. Iya. Ya. Istilahnya kita dipagari oleh firman Tuhan. Nah, waktu kita dipagari oleh firman Tuhan, setiap peristiwa buruk datang. Ya. Terkadang peristiwa buruk itu bukan terjadi dalam hidup kita, tetapi karena kejadian. Contohnya waktu kerusuhan pada tahun 1998, bulan Mei, ya. Jadi waktu itu terjadi, bisa aja kita trauma padahal kejadiannya tidak langsung ke kita. Tapi kita melihat di televisi, ada penjarahan, orang bakar ban, orang bakar toko, crowded sekali. Jadi kalau kita melihat orang kumpul, kita sepertinya udah langsung takut gitu. Padahal bukan kita yang mengalami Waktu secara itu langsung, bukan gitu kita ya. mengalami secara langsung, tapi kita melihat. Mungkin melihat televisi Berita, atau gitu. melihat medsos, karena Kabar sekarang orang-orang juga gitu ya. pendengaran dari orang-orang cerita, padahal yang cerita belum tentu mengalami juga. Dia kata orang lagi, Iya. dan orang yang berkata kepadanya kata orang lagi. Iya, Dan biasanya kalau perkataan ada statement yang berkata kalau kita menitipkan perkataan itu biasanya jadi lebih perkataannya. Jadi peristiwanya iya, sebenarnya nggak sebesar itu, jadi besar. Iya, jadi banyak bumbunya gitu. Banyak ya. bumbunya. Gitu. Iya. Jadi kan kalau orang udah cerita kan mau yang lebih seru gitu. Kalau lebih seru kan kayaknya lebih hidup. Nah, jadi kalau seperti itu artinya pendengaran kita ini harus kita yang tentukan. Jadi Iya. kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan hak untuk mengambil keputusan. Dan Iya. kita diberikan kuasa untuk mengambil keputusan. Iya. Nah, keputusan apa yang kita mau ambil? Ketika kita melihat televisi, ini memberitakan sesuatu yang buruk. Artinya, jangan ditonton. Iya. Ya. Bisa matikan televisinya, ambil handphone, buka channel YouTube, lihat program crossover. Nah, itu lebih membangkitkan. Iya. Lebih membangkitkan iman, lebih membangkitkan semangat kita, Iya, Kita lebih termotivasi, kita lebih terinspirasi. Iya. Nah, yang bisa
peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, ini karena kita kan sering melamun. Iya. Sering melamun, pikiran dibiarkan saja. Padahal pikiran itu harus dikendalikan. Iya. Tidak boleh tidak. Pikiran itu punya kita, bukan kita dimiliki oleh pikiran. Terbalik kalau begitu. Iya, Kita biarkan pikiran udah jalan kemana saja, oke gitu. Ya, kita dibawa ke sana karena enak kalau lagi melamun, kita dibawa kemana saja bisa. Misalnya kita belum pernah ke luar negeri, kalau kita melamun kan kita bisa tiba-tiba ada di Eropa. Iya. Karena melamun. Kalau melamunnya begitu masih mending. Tapi kalau melamunnya peristiwa buruk yang terjadi, waktu melamun itu kita sudah takut. Lama-lama itu jadi trauma, ya kita yang susah. Ingat, kalau peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, dan kita biarkan itu terjadi terus dalam pikiran kita, ini pasti berdampaknya seperti efek domino. Jadi ada masalah masalah yang pertama. Dari masalah pertama ini muncul lagi masalah yang kedua. Seperti yang tadi yang saya ilustrasikan, ada orang yang bekerja sebagai karyawan, sedang konsentrasi, waktu dia konsentrasi kerja, tiba-tiba pikirannya itu memunculkan peristiwa buruk. Karena peristiwa buruk itu datang dan ini sudah menjadi trauma, tiba-tiba dia marah. Iya. Ya, orang juga kaget kan, yang di sekitarnya kok tiba-tiba marah. Tiba-tiba dia marah, mungkin dia banting keyboardnya, gitu. Ya, dia marah. Lalu setelah marah, dia lupa apa yang dia sedang kerjakan. Udah, dia asal kerja aja dan salah. Ketika salah, atasan menegur. Waktu atasan menegur, pasti kalau misalnya orang ini mau dipromosi, pasti ditunda. Iya. Jadi dampaknya tuh terus. Kalau promosinya ditunda, artinya gajinya tidak naik, tidak mengalami peningkatan. Iya. Naiknya ya tunggu kalau kenaikan bersama. Nah, tapi itu kan lama dan kecil. Iya. Yang gaji yang naiknya cukup signifikan itu kalau kita naik level. Ya. Iya. Jadi kalau seperti itu artinya kan gaji tetap tidak nambah, sedangkan pengeluaran kemungkinan terus bertambah dengan kenaikan harga-harga, ya. Jadi itu membuat cash flow kita mengalami masalah. Yang tadinya ada surplus mulai pas. Jadi kita harus ketat-ketatin. Tapi sudah diketat-ketatin mungkin masih defisit juga. Akhirnya muncul masalah baru, kita memikirkan lagi, kenapa hidup saya seperti ini ya? Jadi putus asa, jadi kecewa, menyalahkan diri sendiri. Itu sebabnya penting kita itu diisi oleh firman. Iya. Penting kita memilih segala sesuatu itu yang terbaik. Iya. Firman adalah yang terbaik untuk kita. Iya. Ya. Karena kalau kita mendengarkan firman terus, yang muncul adalah iman. Iya. Ya, iman timbul karena mendengarkan firman. Iya. Ya, ketika mendengarkan firman muncul iman. Kalau muncul iman, pikiran kita tentang firman. Iya. Ya, jadi kita mau supaya firman ini digenapi, firman ini jadi di dalam hidup kita, sehingga pikiran kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Iya. Nah, pada saat kita memikirkan firman, otomatis kita hidupnya penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan berakhir pada pengharapan saja. Pasti berakhir pada kenyataan. Iya. Ya, Iya. itu Amin. sebabnya kita mesti banyak benih firman. Banyak benih firman. Sehingga ketika ada peristiwa buruk terjadi, langsung difilter oleh benih firman yang ada pada kita. Iya. Ya, ini kuasanya ada pada kita. Kita diberikan kuasa untuk mengambil keputusan. Iya. Artinya kita diberikan kuasa untuk memilih apa yang kita pilih. Iya. Kalau kita mau dunia ini tidak mengendalikan kita, ya
firman harus ada di dalam kita dan benihnya harus banyak. Iya. Supaya setiap kali ada masalah, kita bisa menghadapi. Setiap kali ada masalah, ada filternya. Sehingga kita tidak dikuasai oleh keadaan, tetapi kita yang menguasai keadaan. Iya. Gitu, ya. Nah, lantas jadi bagaimana Bang Mul cara kita bisa merubah pola pikir atau kebiasaan kita? Iya, pola pikir terbentuk karena kebiasaan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pola pikir yang berpihak kepada kita, yang membangun kita, kita lihat kebiasaan kita. Pastikan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, jangan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena kalau kebiasaan-kebiasaan buruk akan membentuk pola pikir yang buruk, sehingga pola pikir yang buruk itu membuat kita menjadi tidak menerima yang baik. Contoh kebiasaan yang baik, misalnya ada orang buang kertas sembarangan, ya contoh di kelas lah ya, ada yang buang sampah sembarangan, lalu kita melihat, kan kita bisa ambil, karena itu cuma kertas kan. Beda kalau itu misalnya minuman yang berwarna, ya soft drink gitu jatuh, ya kita susah juga, ya. Tapi kalau itu cuma kertas, bisa nggak kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Lalu kebiasaan yang baik, misalnya, bisa nggak kita kalau makan, ya kita nggak lihat berdasarkan apa yang kita mau, tetapi apa yang kita perlu. Karena kalau apa yang kita mau kan buruk, pasti yang enak-enak kan. Tapi kita bisa nggak kita pilih yang tubuh kita perlukan sekarang apa? Nah, kita harus tahu kenapa banyak orang sakit, misalnya diabetes, ya sakit karena gula darahnya tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan makan makanan enak. Kebanyakan seperti itu. Artinya yang manis-manis itu banyak. Nah, kita kan bisa memilih. Misalnya, kalau kita sudah tahu gula darah kita tinggi, kita jangan makan nasi putih. Karena nasi putih itu gulanya lumayan tinggi. Gitu. Lalu kalau kita makan, kita cari yang tubuh kita perlukan gitu. Jangan yang kita lagi maunya apa ya? Ini lagi panas. Ini enaknya nih minum sesuatu yang manis-manis, pakai es. Waduh, udah pakai es, minum yang manis. Begitu diminum tertimbun di dalam, ya otomatis gula darahnya makin naik. Jadi itu kan pilihan. Nah, kalau kita sudah biasa membangun kebiasaan yang baik, nanti tuh terbentuk pola pikirnya. Jadi kita selalu berpikir, oh ya, saya akan selalu beli apa yang saya perlu, bukan apa yang saya mau. Nah, itu berdampak kepada hal-hal lain. Misalnya kita mau beli barang, ini barangnya kita perlu apa enggak ya? Gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu kan nanti pengaruhnya ke cash flow, pengaruhnya bisa kemana-mana. Jadi kalau pola pikirnya sudah terbangun dengan baik karena kebiasaan-kebiasaan itu, maka hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik akan datang dalam hidup kita juga. Amin. Nah, apakah mengatasi trauma itu cukup nih Bang Mul dengan cara mengubah pola pikir atau kebiasaan? Ya, sebenarnya kalau trauma ini kita lihat tingkatannya. Karena ada orang trauma, ya waktu ingat itu dia hanya merasa susah aja sebentar. Tetapi kan ada orang yang traumanya itu begitu itu muncul, dianya tuh bisa emosinya berlebihan gitu. Nah, tingkatnya seperti apa? Ya, jadi terkadang ada orang-orang, kenapa kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka jadi perlu psikiater. Ini nggak cukup dengan psikolog, tapi harus psikiater. Karena harus ada obat penenangnya. Kalau psikolog tidak bisa bikin resep obat, tidak bisa memberikan obat. Tapi psikiater bisa memberikan obat. Gitu. Jadi
harus dikeluarkan masalah-masalahnya gitu. Nah, kalau kita yang di dalam Tuhan, sebenarnya kita tinggal mengubah saja apa yang kita pikirkan. Makanya banyakin benih firman. Kalau benih firman makin banyak, otomatis trauma ini bisa hilang nanti. Karena digantikan dengan pikiran firman. Dan kalau kita terus firmannya berkata seperti ini, lalu kita lakukan, kita deklarasikan. Waktu kita deklarasikan, telinga kita mendengar firman yang kita deklarasikan itu. Waktu kita mendengar firman, muncul iman. Nah, iman ini nanti yang mengalahkan semua trauma. Ya, jadi kalau ada trauma, ayo dengar firman, deklarasi firman. Gitu. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita diberikan kuasa untuk mengendalikan kita sendiri. Bukan dikendalikan oleh sesuatu yang dari luar. Kita punya kuasa untuk mengambil keputusan. Kuasa ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita selalu punya kuasa kan. Waktu kita mau makan, kita punya kuasa untuk mau makan atau tidak makan. Ya. Waktu kita pilih pakaian, kita juga kan diberi kuasa untuk mengambil keputusan. Kita mau pakai yang mana. Jadi kita itu sudah diberikan kuasa untuk mengambil keputusan. Jangan sia-siakan. Ya, ambil keputusan yang terbaik. Biar benih firman terus ada di dalam kita. Nah, kalau terus benih firman ada, maka kita akan terus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, akan ada intervensi ilahi. Ya. Amin. Itu sebabnya dalam hidup ini, kenapa Tuhan memberikan pola pembapaan. Supaya orang-orang yang punya masalah di dalam kehidupan ini, ketika berjumpa dengan Bapa, masalahnya hilang. Karena kan Sang Bapa akan memberikan firman terus. Terus memberikan firman. Nah, Sang Anak tinggal menghidupi saja. Jadi ketika menghidupi, ya sudah, hal-hal buruk tidak terjadi. Tapi hal-hal baik, bahkan yang terbaik, yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, sebelum menutup episode hari ini, mungkin Bang Mul mau menyampaikan beberapa pesan kepada pemirsa di rumah. Iya, untuk saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara semua tidak mau memiliki trauma. Ya, di masa lalu saudara, kalau ada yang kelam, ada yang tidak baik, dengarkan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Tuhan mau saudara kembali kepadanya dan hidup di dalam kerajaannya. Supaya saudara tidak tergoncangkan. Karena hanya orang yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak pernah tergoncangkan dari apa yang terjadi di dunia ini. Jadi kalau saudara merasa kayaknya kok tidak enak, ayo sering-sering dengar firman. Ya, di channel YouTube ini banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan, banyak sekali tips and tricks, ya banyak sekali tips-tips untuk saudara berkarya, untuk saudara bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga semua peristiwa-peristiwa buruk itu bisa berlalu. Jadi pastikan kita memiliki benih firman yang benar-benar berasal dari kerajaan sorga. Sehingga saudara hidup di dunia ini, saudara benar-benar menikmati suasana sorga. Amin. Oke, Bang Mul, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada episode hari ini. Kita akan berjumpa di dalam episode selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Mulyono Zakria dapat benar-benar menolong saudara untuk saudara bisa mengatasi trauma masa lalu. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan, kesaksian, respon sehubungan dengan episode ini melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa mengirimkan pesan tersebut dengan format nama, usia, kota, dan kalimat, "Saya ingin berlangganan Crossover Day. Terima kasih."
Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JKF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.